Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu dzikri at-taladzuzu wal halawatu. Fa in ghalaba 'alaika khusyu'un wa dumu'un wa ihtiraqun wa ihtiraqun. Fadzalika alamatul fath. Kurang lebih diartikan bahwa prinsip zikir adalah kelezatan dan kenikmatan. Bila kau larut dalam khusyuk, linangan air mata, hati terbakar, dan jiwa tenggelam dalam zikir, maka itulah tanda al-fatah. Al-fatah itu artinya terbukanya hati. Nasihat Aba Anom dilanjutkan wala yazalu dzakir yadhkuru hatta yudrikal ajaiba wal ghoraiba wal asrarul azimah wal kafiyatal fakhimah. Aba Anom mengatakan bahwa karena kita sudah tahu prinsip zikir, maka terus-meneruslah kata beliau, kamu semua berzikir sehingga menemukan hal yang aneh. Hal yang aneh tanda kutip nanti kita jelaskan. Hal yang asing, rahasia-rahasia besar, dan bentuk yang agung. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa, jadi inti yang kita bahas dari teks kitab Miftahus Sudur artinya bahwa tanda terbukanya zikir yaitu ketika memahami prinsip zikir itu sendiri adalah kelezatan dan kenikmatan. Bila engkau larut dalam khusyuk, linangan air mata, hati terbakar, dan jiwa tenggelam dalam zikir, maka itulah tanda-tanda terbukanya hati atau al-fathu. Paragraf ini pendek tetapi sangat tinggi maknanya. Makna yang pertama, bolehlah kita bahas tentang al-fathu. Terbukanya hati. Terbukanya hati ini bukan hasil daripada usaha mekanis kita. Tetapi ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fathu di sini artinya pembukaan hijab batin. Al-Fathu di sini adalah terbukanya kesadaran ruhani. Artinya, Al-Fathu di sini tidak ditentukan sebenarnya ya, tanda kutip, keberhasilan zikir yang sangat banyak lafaznya. Tetapi tanda terbuka zikir adalah berubahnya suasana batin. Maka ada istilah, fatah itu tidak diraih oleh gerak lahir tetapi oleh anugerah. Nah, maka di sini pentingnya kita berguru. Kadangkala zikir kita kurang begitu bagus, kurang begitu banyak, ditambah lagi kualitas kita nggak bagus. Maka al-fatah di sini jangan-jangan adalah anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru-guru kita. Melalui rahman rahimnya Allah. Melalui kejembaran rahmaniyah Syekh Mursyid kepada kita semua. Itulah muncul al-fathu, keterbukaan hati. Bapak Ibu ikhwan akhwat, di sini ada kalimat bahwa prinsip zikir adalah kelezatan dan kenikmatan. At-talazuz wal halawah. Maka ada istilah, maka ada buku buku yang berjudul Zikir itu Nikmat. Dalam kitab Miftahus Sudur ini mengatakan bahwa zikir itu adalah prinsipnya lezat, nikmat. Jadi kalau kita sudah merasakan nikmatnya zikir, lezatnya zikir, maka inilah keterbukaan. Lazah di sini, kelezatan di sini bukan berarti kelezatan yang sifatnya jasmani tentunya. Walaupun nanti efeknya berpengaruh kepada kesehatan jasmani. Kelezatan di sini bukan hanya euforia sesaat. Ketika zikir, nikmat, kita senang, lezat, kemudian sesaat. Tidak. Keterbukaan artinya rasa dekat kita dengan Allah. Rasa kenyang batin kita kepada Allah.
ada ketenangan yang sifatnya eksistensial. Nah, maka inilah kita kenikmatan yang sifatnya transpersonal, kenikmatan yang sifatnya ruhania bagi orang-orang yang banyak berzikir mendapatkan al-fathu, maka disinilah dia nikmat sekali zikirnya. Jadi zikir itu nikmat sekali. Apalagi ditambah larut dalam khusyuk. Di sini Abah mengatakan bahwa ketika kita zikir dalam keadaan lezat dan nikmat, maka dia larut dalam khusyuk. Nah, artinya orang-orang di luar sana mencari khusyuk. Ternyata khusyuk itu adalah kelezatan, kenikmatan. Kalau kita menikmati kelezatan yang sifatnya jasmaniah, kenikmatan, kelezatan yang sifatnya fisik, misalkan rasa lidah kita makan atau minum, otomatis kita akan khusyuk. Kita akan menikmatinya. Bahkan mungkin orang memanggil saja tidak terdengar gitu. Seperti kita khusyuk melihat handphone kita dengan scroll video-video kita, padahal ada yang memanggil, tetapi tidak, kita tidak mendengar gitu. Artinya apa? Dia lezat nikmat ketika menikmati video-video yang kita lihat di scroll handphone kita. Karena ada apa? Kelezatan. Kelezatan melihat, kelezatan mendengar seperti itu. Sifatnya jasmani ya. Nah, di sini larut dalam khusyuk dalam arti ada hilangnya kesadaran ego kita gitu. Khusyuk di sini tidak hanya sikap tubuh, tetapi tenggelamnya hati kita, perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi lain melemahnya ego kita. Tidak lagi kita berpikir siapa kita, tidak lagi berpikir tentang gelar kita, tidak lagi berpikir siapa status kita, jabatan kita, kekuasaan kita. Lemahnya ego, tenggelam perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentinya overthinking, berhentinya dialog batin yang liar hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fana at-tawajuh kalau bahasa lain. Larut dalam khusyuk, hilangnya kesadaran ego, lenyap semuanya, hanya Allah oriented, Allah yang tertuju. Nah, itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat. Bagi ikhwan akhwat murid pengersa Abah yang sudah larut dalam khusyuk, maka ya apalah kata netizen, apalah kata eksternal dirinya, dia fokus, dia zikir, dia khotaman, dia manakib. Karena dia larut dalam khusyuk. Flowing state gitu ya. Jadi kondisi state dia tuh mengalir dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya ada hujan, ada badai, kepanasan, tetap dia bersama Allah, tetap dia berzikir, tetap dia bersama Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansirlaya, Sinarasa, PPKN. Bersama guru mursyid pengersa Abah. Nah, ini bentuk daripada larut. Tapi kalau masih bolak-balik, tergonjang-ganjing, ketika membaca pendapat-pendapat netizen yang viral, kemudian goyah, kemudian berpikir, ini belum larut dalam khusyuk kita berthariqah. Masih ada ego akademik kita, masih ada ego kekuasaan kita, masih ada ego kepintaran kita, menganalisis dan seterusnya, maka dia tidak larut. Nah, maka ketika orang-orang yang larut dalam manakibnya, ketika mendengarkan tanbih tawasul manqobah, yang larut dalam zikirnya, yang larut dalam sholatnya, yang larut dalam tahajudnya, yang larut bersama thariqah, dia sudah tidak mendengar lagi. Terdengar tapi tidak mendengar, terlihat tapi tidak melihat. Karena itu mengganggu kekhusyuan. Dia larut khusyuk, masyuk. Seperti seorang pecinta yang sangat mencintai kekasihnya, apapun kata orang, maka dia hanya fokus kepada apa yang dia cintai. Itulah larut dalam khusyuk. Dalam hal ini larut dalam la ilaha illallah. Karena kita berthariqah ini, apapun bentuknya, desainnya, metodenya, organisasinya dalam mengemas, inti daripada kita berthariqah ini adalah kalimat la ilaha illallah dan ismu zikrillah. Kalimat la ilaha illallah yang kita terus kita zikirkan tiada Tuhan selain Allah,
dan nama Allah yang ditanamkan dalam kalbu kita, kapanpun, dimanapun kita selalu berzikir kepada Allah. Itulah hakikat sebenarnya kita bertorikoh. Hakikat yang sebenarnya kita bertorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka nikmat bagi orang-orang yang hanya larut dalam khusyuk bertorikohnya. Tidak larut dalam, tanda kutip, ada buku namanya Gerakan Politik Kaum Tarekat. Memang ada beberapa orang tugasnya adalah dalam gerakan politik kaum tarekat. Artinya bagaimana tarekat ini, torikoh ini berkembang. Tetapi di situ tantangannya juga begitu besar. Tapi ada beberapa orang, dia internalisasi larut khusyuk hanya dengan la ilaha illallah. Hanya dengan amaliyahnya. Bagi Syekh Mursyid, menguasai semuanya. Siasahnya, politiknya, strateginya, manajemennya, namanya mursyid. Tidak hanya yang sifatnya larut dalam inti ajaran la ilaha illallah dan ismu zikrillah. Tetapi di situ mursyid bertanggung jawab dalam apa? Sebagaimana amanah dari gurunya, tidak hanya mengamalkan, tapi mengamankan, kemudian melestarikan. Tugas melestarikan ini nggak mudah. Tugas melestarikan ini salah satunya adalah dakwah, syiar, mengembangkan, mengajak. Di situ tantangannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah larut dalam khusyuk, artinya hilang kesadaran ego, maka bukan berarti dia tidak peduli. Saking fokusnya, maka dia terdengar tapi tidak mendengar. Terbaca tapi tidak membaca. Tidak muncul emosi-emosi. Mungkin dia tidak suka dengan kita karena tidak tahu. Banyak orang-orang yang mengomentari viralnya kata-kata pengerasa Abah, bahkan ada yang sampai pribadi pengerasa Abah, dihujat dan sebagainya. Ya karena mungkin satu mereka nggak tahu, yang kedua mereka hidup bukan pada masa bagaimana Abah Aus sebagai orang penting, murid yang luar biasa bagi Abah Anom. Tidak tahu perjalanan, di-cut oleh orang-orang yang punya kepentingan politik, yang akhirnya membuat framing-framing yang tidak bagus tentang Abah Awas. Tapi bagi orang-orang yang tahu sejarah, perjuangan, bagaimana pengembangan Toriko Qadiriyah Syabani Marsulah Sinasa pada masa Abah Anom, Abah Awas adalah Saifullah Maslul, pedang yang terhunusnya daripada Abah Anom. Nah, maka kita akan tahu perjalanannya. Mereka mengomentari negatif karena tidak tahu siapa Abah Awas secara sejarah, tidak tahu siapa Abah Awas sejarah perjalanan masa Abah Anom, tidak tahu siapa Abah Awas secara spiritual, kerohanian. Maka kita bersyukur bagi yang sudah larut dalam khusyuk, maka disitulah kita tenggelam perhatian kita hanya kepada guru, tenggelam perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah ego kita, berhenti dialog batin yang liar kita, hanya fokus kepada la ilaha illallah. Bapak Ibu ya akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa prinsip zikir itu adalah lezat, nikmat, itu target yang menjadi bahasan ini. Kalau sudah lezat, nikmat, maka dia khusyuk. Kemudian secara jasmaniah muncullah apa? Kata Abah, linangan air mata tadi. Terjadi linangan air mata. Hati yang terbakar. Linangan air mata ini adalah respon jiwa. Bagaimana jiwa merespon sehingga terjadi linangan air mata. Air mata ini dalam zikir bukan tujuan. Tidak untuk dikejar. Tidak untuk direkayasa. Tetapi muncul dengan sendirinya karena hati tersentuh, ego melemah, kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka Abah Anom menempatkan air mata ini dalam konteks kitab ini adalah sebagai tanda, bukan tujuan. Maka ada satu hadis Nabi yang mengatakan, yang artinya kurang lebih, dua mata yang tidak disentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ikhwan akhwat yang tersentuh ketika berzikir, tiba-tiba berlinang air mata dalam arti berkaca-kacakah, maka itu adalah sebuah garansi dari Kanjeng Nabi bahwa
Mata yang tidak disentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis. Karena apa? Takut kepada Allah. Takut dalam arti bukan takut psikologis. Takut dalam arti adalah karena merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang terbakar, ini luar biasa kalimatnya, metafora cinta ilahi. Kalau kita lihat al-isyiq ilahi gitu ya. Tasawuf cinta. Hati terbakar bukan berarti marah, tapi hati yang terbakar artinya rindu yang menyala kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang aktif, kesadaran yang hidup. Maka dalam konsep tasawuf, Jalaluddin Rumi itu adalah orang yang ahli metafora cinta ilahi dalam dunia sufi. Bagaimana menggambarkan cinta, khusyuk bersama sang kekasih. Dengan metaforanya memunculkan tulisan-tulisan sufistik. Api cinta membakar segala selain kekasih. Nah, itu salah satu perkataan Jalaluddin Rumi. Abah Ano mengajarkan kepada kita semua bahwa zikir ini adalah nikmat gitu ya. Zikir ini adalah menghangatkan jiwa. Dengan hati yang terbakar artinya zikir kita menghangatkan jiwa kita, menerangkan jiwa kita, menjembarkan jiwa kita, tidak membuat tertutup, tidak membuat membeku, tidak membuat hitam, tidak membuat gerah panas, tetapi menghangatkan jiwa. Itulah yang disebut hati terbakar. Karena apa? Karena zikirnya sudah nikmat, karena zikirnya sudah khusyuk, karena zikirnya sudah lezat, maka hatinya menjadi tenang, bahagia, hangat jiwanya. Nah, maka di dalam keterangan selanjutnya, setelah hati terbakar dan jiwa tenggelam dalam zikir. Jiwa tenggelam artinya kalau bahasa lain, fana. Tenggelam bukan berarti lupa diri. Bukan berarti hilang akal. Hilang kesadaran. Bahkan lebih jauh, fana itu bukan lagi bicara trans atau hadir penuh. Bahkan pengersa Abah dalam diskusi saya dengan Kiai Irfan Zidni mengatakan, Abah bukan lagi satohat, bukan lagi fana. Kalau satohat, kalau fana, itu masih rendah, masih bolak-balik. Kalam-kalam Abah ketika fana, maka seolah-olah gitu, karena kita tidak paham. Seolah-olah bertentangan gitu. Ketika kembali lagi tidak fana, maka manusia lagi. Kata Kiai Irfan, bukan fana lagi, bukan satu hat lagi, tetapi Abah sudah ma'allah, bersama Allah. Maka kalam-kalamnya seolah-olah gitu ya. Karena kita tidak terbiasa. Karena zona kita zona yang kita mendengar biasa-biasa saja. Ketika ada suatu kalam yang luar biasa, maka otak kita butuh proses. Pikiran kita butuh mencerna. Nah, akhirnya apa? Mengatakan seolah-olah apa iya, apa mungkin. Nah, maka disinilah butuh perenungan. Kita masuk frekuensi yang paling dalam, maka apa? Selami dengan zikir. Jadi kata beliau, Kiai Irfan mengatakan kepada saya bahwa Abah Awas ini sudah ma'allah. Selalu ma'allah. Maka kalam-kalamnya terkadang seolah-olah bertentangan dengan pikiran kita. Karena pikiran kita belum sampai. Nah, maka tahan kita untuk berkomentar, tahan kita untuk menyimpulkan, perdalam. Mungkin kalam hari ini belum sampai ke pikiran kita. Kita tunggu 1 hari, 2 hari, seminggu. Bahkan ada murid Abah yang 1 tahun baru mengerti. Oh betul, pantas saja Abah Os mengatakan, dulu tahun lalu begini-begini, saya nggak paham. Sekarang saya ngerti. Begitu. Ada proses. Proses dari mana? Bisa jadi proses itu dari zikirnya yang terus-menerus akhirnya membuka dirinya. Yang membuka mental blocknya. Atau mungkin karena dia sering suhbah kepada Abah, lama-lama terbuka. Atau memang hakikatnya anugerah Allah, bentuk kasih sayang Allah, bentuk daripada kajembaran guru, maka terbukalah hati sang murid untuk bagaimana memahami kalam-kalam Abah. Nah, karena ini adalah jiwa tenggelam. Contoh yang dalam bahasan kita hari ini adalah pengersa Abah Awas. Zikirnya sudah nikmat, zikirnya sudah lezat, beliau pun sudah larut dalam khusyuk, terbakar hatinya, tenggelam dalam zikirnya, maka terbuka hatinya. Itulah beliau ma'allah, berserta Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, bahwa ini semua yang terjadi kalau saya lihat dari sabda Abah Anom, kelanjutan dari kitab Miftahus Sudur, bukan menjadi tujuan sebenarnya walaupun sudah Al-Fatah. Bukan menjadi tujuan kita untuk mendapatkan kelezatan itu sendiri, kenikmatan itu sendiri, linangan air mata sendiri. Ini adalah buah saja, sensasi saja, respon saja. Ini hanya tanda-tanda yang bisa kita lihat. Tetapi hakikatnya adalah apa? Hakikat kita berzikir adalah yang sering kita baca. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah yang terakhir adalah apa? Wa ma'rifataka. Ma'allah tadi. Ilahi anta maksudi warido kematlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini tujuan daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut terus gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesenjiwa, jadi ini contoh daripada Al-Fatah. Tugas kita hari ini adalah apa? Tugas kita hari ini adalah kita terus berzikir kepada Allah la ilaha illallah. Kita ikuti terus al-yaum setiap hari kita, manakiban kita, khotaman kita, zikir kita lakukan terus. Nanti kita tiada lain harapan-harapan kita adalah mendapat lezat nikmatnya berzikir. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Keberkahan untuk kita semua dalam tabaruk kitab Miftahus Sudur karya Syekh Muhammad Abdul Ghos, Syekh Ahmad Saibul Fatul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.